wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya Rizka Wulan Melasari dengan nomor NIM 2012-4208. Di sini saya akan menjelaskan apa sih toleransi itu, apa yang kalian ketahui tentang toleransi. Nah, di sini juga saya akan membahas pada kelas 11 bab 6 tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, di sini juga ada 3 contoh tentang bertoleransi. Bertoleransi itu tidak cuma beragama saja, namun juga ada toleransi agama, suku, dan ras ataupun budaya. Nah, di sini kan di Indonesia bukan cuma hanya satu agama Islam saja, namun juga ada 6 agama, yaitu agama yang pertama itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kaum Bucu ada 6. Nah, di sini juga ada toleransi suku. Toleransi suku itu ada suku Sunda, suku Betawi, suku Jawa, dan suku-suku lainnya, masih banyak. Terus juga ada toleransi ras. Toleransi ras itu manusia itu diciptakan dengan beragam. Nah, ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Misalnya, meskipun dengan satu Indonesia, kulit Sunda dengan kulit Jawa itu agak berbeda. Meskipun sama-sama Jawa, namun ada Jawa dengan adanya Sunda. Nah, di sini juga ada ayat tadarus. Nah, di sini juga ada Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka 'alamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul lan a'malu wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Yang artinya itu dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya itu ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhan lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, sementara ayat 41 ini, dan jika mereka tetap mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, penjelasannya itu menurut Jalaluddin Muhammad ke Ahmad Al-Misdah dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuti dalam kitab Tafsir Al-Jalalain bahwa Quran surat Yunus ini menjelaskan tentang penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kedua orang-orang yang tidak beriman selamanya. Kemudian maksud kata wa minhum, dan di antara mereka itu menurut pakar tafsir Profesor Haji Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan, di antara kaum musyrikin ada orang yang percaya kepadanya tetapi menolak kebenaran Al-Quran karena keras kepala dan demi mempertahankan kedudukan sosial mereka. Selain itu, di antara mereka ada juga memang benar-benar lahir dan batin tidak percaya kepadanya serta enggan memperhatikannya karena hati mereka telah terkunci. Tuhanmu pemelihara dan pembimbingmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui tentang para perusak yang telah mendarah daging dalam jiwanya yang sedikit pun tidak menerima kebenaran tuntutan ilahi. Nah, selanjutnya itu sedangkan maksud dari Rabbuka 'alamu bil mufsidin, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, menurut Ibnu Asyur, kalimat ini merupakan peringatan sekaligus ancaman bagi kelompok yang tidak beriman. Nah, sementara itu Ibnu Katsir berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang mendapat hidayah dari siapapun yang memilih kesesatan. Sedangkan menurut Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui kerusakan yang mereka perbuat dengan perbuatan syirik, zalim, dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka di dunia dan akhirat serta menolong nabi dan umatnya yang beriman. Selanjutnya itu ada Quran surat Al-Maidah yang
bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasarin fil ardi faqannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faqannama ahya an-nasa jami'an walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifun. Nah, yang artinya itu, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah, barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang tidak jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Nah, dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini dijelaskan setelah menguraikan kisah pembunuhan secara aniaya yang pertama serta dampak-dampaknya yang sangat buruk. Maksud kisah ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa anak Nabi Adam telah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri secara zalim dan melanggar batas. Kemudian Quraish Shihab dalam lanjutan tafsirnya, setelah terbukti melalui kisah ini betapa tergesa-gesanya manusia. Nah, ayat ini menegaskan bahwa oleh karena kejahatan yang terjadi dan dampaknya yang sangat buruk dan berlaku Bani Israel, maka kami yang Maha Agung menetapkan suatu hukum menyangkut suatu persoalan yang besar, dan hukum itu kami sampaikan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh suatu jiwa salah seorang putra-putri Adam bukan karena orang itu membunuh jiwa orang yang lain yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nah, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, misalnya orang memaafkan pembunuh keluarganya atau menyelamatkan nyawa seseorang dari bencana, nah, atau membela seseorang yang tempat berubah secara aniaya, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya lebih datang kepada mereka para rasul dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas yang membuktikan kebenaran para rasul dan kebenaran petunjuk-petunjuk yang kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh telah budaya pada dirinya sikap dan perilaku melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, di sini juga ada pointer. Apa itu toleransi internal umat Islam, toleransi antar umat beragama, dan apa hubungannya dengan keduanya? Mari kita lanjutkan saja yang akan dibahas. Nah, sebelum membahas kaitan antara keduanya, alangkah baiknya kalian mengetahui maksud toleransi. Mengapa toleransi penting bagi umat manusia? Nah, sebelum ke penjelasan, ini ada gambar 4 macam, yaitu toleransi beragama, toleransi suku, budaya, dan ras. Nah, di Indonesia kan beragama bukan cuman Islam saja, namun beragam agama. Nah, agama di Indonesia itu ada 6. Apa saja sih? Yang pertama itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ya, gambar yang kedua itu perbedaan budaya. Ada yang suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, mungkin dari Aceh. Nah, yang ketiga itu juga sama, dan juga yang keempat. Nah, sebelum kita sudah lihat dari gambar, nah selanjutnya juga ada toleransi internal umat Islam. Toleransi adalah menghargai orang lain yang berada baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya dengan pendirian sendiri. Orang yang toleran adalah orang yang memiliki kesabaran, kelapangan dada, dan daya tahan.
eh, dari hadis itu diceritakan dari Abu Mas'ud Al-Ansari bahwa seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seseorang dengan bacanya yang panjang, maka aku belum pernah melihat Nabi SAW memberi peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikannya. Nah, hari itu saya bersabda, wahai manusia, kasihan membuat orang lari menjauh, maka barang siapa sholat mengimami orang-orang dengan kala tidak melemahkan sholatnya, karena diantara mereka ada orang sakit, orang lemah, dan orang yang punya keperluan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis tersebut menurut Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani bercerita tentang sahabat yang menjadi imam dan memanjangkan sholatnya menurut sebagian ulama adalah Mu'adz bin Jabal, sehingga salah satu sahabat menurut sebagian ulama adalah Hazm bin Ubay bin Ka'ab melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, menceritakan bahwa karena pentingnya sholat Mu'adz, ia enggan mengikuti jamaah dan terkadang mengikuti sholat jamaah tidak dari awal. Nah, contoh sikap toleransi itu dilakukan di Indonesia sendiri dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdullah Fakih Mas Kumambang. Kiai Haji Hashim Asy'ari menggunakan beduk di Masjid Pesantren Tebu Ireng. Hal ini bertentangan dengan pendapat Kiai Haji Abdullah Fakih Mas Kumambang Gresik yang tidak menggunakan beduk di masjid pondoknya, namun menggunakan kantongan saat Kiai Hashim berkunjung ke Kiai Mas Kumambang. Kiai Fakih yang berbeda pendapat dengan Kiai Hashim justru memerintahkan kepada pengurus musola dan masjid di sekitar Mas Kumambang untuk sementara mengganti kantongan yang ada dengan beduk. Begitu pula dengan sebaliknya saat Kiai tersebut berkunjung ke Tebu Ireng. Nah, selanjutnya itu ada toleransi antar umat beragama. Nah, tuntutan agama tentang toleransi antar umat beragama itu dapat ditemukan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya itu Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Nah, dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama, yang tidak memerangi dan tidak mengusir dari tempat tinggal. Melalui ayat ini Allah SWT ingin menghilangkan keraguan umat muslim dan kaitannya hubungan mereka dengan orang kafir yang tidak memerangi dalam hal agama dan mengusir umat muslim dari tempat tinggal mereka. Dengan demikian, dalam hubungan sosial seorang muslim juga dapat menjalin hubungan baik dengan orang non-muslim. Dalam ayat ini mengajarkan agar umat muslim dapat berbuat baik dan memberikan keadilan kepada mereka. Inilah tuntutan yang diajarkan Al-Quran dalam kaitannya membangun toleransi, saling menghargai antar umat beragama dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Nah, contoh toleransi dengan agama lain, kalian bisa belajar dari Sunan Kudus. Himbauan Sunan Kudus untuk tidak menyembelih sapi sebagai lauk di kedai-kedai makanan. Hal ini sebagai bentuk toleransi terhadap pemeluk agama lain. Himbauan itu tersebut untuk sama sekali tidak mengorbankan keyakinan agama Islam, tetapi juga bentuk penghargaan sosial terhadap pemeluk agama lain. Nah, dari penjelasan di atas diketahui bahwa toleransi umat agama lain diperbolehkan selama berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, sedangkan toleransi dalam hal akidah atau ibadah tidak boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang akan aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di akhir dari pembahasan selanjutnya itu juga ada refleksi materi hubungan toleransi internal umat Islam dengan antar umat beragama. Nah, pengertian hubungan internal umat Islam dengan sesama umat beragama adalah panggilan untuk menjaga ukhuwah, saling menghormati hakikat persaudaraan manusia
meski berbeda keyakinan, ketakwaan, dan kasih sayang menjadi bahasa universal yang mempererat kerukunan, damai, dan kemaslahatan bersama. Nah, dari penjelasannya itu, toleransi internal umat Islam berarti sikap saling menghormati dan memahami perbedaan pendapat sesama muslim tanpa memonopoli kebenaran, terutama dalam hal yang masih bersifat ijtihad, pendapat yang sifatnya tidak pasti. Toleransi ini menunjukkan keseimbangan antara pegang teguh pada keyakinan sendiri dan menghargai pendapat yang berbeda di kalangan umat Islam selama tidak keluar dari batas syariat. Contohnya adalah perbedaan dalam praktik ibadah atau tradisi keagamaan yang masih dalam koridor Islam, di mana umat Islam diharapkan untuk saling memahami tanpa saling meyakini atau memaksakan pendapatnya. Nah, juga tadi udah dijelaskan, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, sedangkan toleransi beragama itu secara umum antar umat beragama sikap saling menghormati, menerima, dan hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda. Toleransi ini melibatkan pengakuan yang hak setiap individu untuk beragama sesuai pilihannya tanpa paksaan atau diskriminasi, sesuai dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan pentingnya menghormati kebebasan beragama sebagai bagian dari menjaga kerukunan sosial dan harmoni dalam masyarakat yang plural. Di sini juga ada dokumentasi berupa gambar yang dimana itu toleransi yang ada di Indonesia sendiri. Nah, yang gambar pertama itu adanya semisal ustadz, biksu, atau pendeta, dan yang kedua itu ada ustazah atau biarawati, dan juga gambar ketiga hampir mirip. Nah, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.